رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Kita telah masuk pembahasan terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para guru atau para pegawai atau para pekerja, di mana dia bekerja untuk suatu perusahaan atau bekerja sebagai guru di suatu madrasah dan seterusnya. Kesalahan yang sering terjadi yaitu masuk di jam yang tidak seharusnya. Yang seharusnya dalam perjanjian dia masuk jam 7 misalnya, dia masuk jam 8. Demikian ikhwah. Ini tentunya satu kesalahan, di mana kesalahan ini jelas sebuah tindak kekeliruan harus diperbaiki. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan secara panjang lebar. Yang kedua, la tudayyi' awqataka fi qira'atil jaraidi wal majallati. Jangan kamu habiskan waktumu hanya untuk membaca koran ataupun majalah-majalah. Wastiqbalil astiqai, atau untuk menerima tamu dari teman-temanmu. Wa ghairi dzalika mimma yusabbibu ta'khiril amal, dan hal lain yang menyebabkan tertundanya sebuah pekerjaan. Wala siyama idza kana hunaka muraji'una yantaziruna muamalatihim, apalagi di sana ada para customer ataupun di sana ada para orang-orang masyarakat yang membutuhkan layanan-layanan tersebut, yang membutuhkan layanan di mana mereka sedang menunggu pelayanan tersebut. Demikian ikhwah. Ya, contohnya saja mungkin dia sebagai seorang yang pejabat kelurahan, ya, di mana di sana biasanya ada orang buat KTP atau KK misalnya, atau ada kaitannya dengan masalah tanah, atau ya kejadian-kejadian yang biasa terjadi di kalangan masyarakat. Ya, mereka tentunya akan melapor kepada pejabat daerah setempat, yaitu di kekelurahan. Demikian, ketika mereka ingin sebuah pelayanan, ya, mereka sedang ngantri, tapi si pejabat, orang yang bertugas malah sedang ngopi,
Ya, padahal sudah waktu kerja. Tapi di waktu kerja itu dia sedang ngopi, dia sedang baca koran, dia sedang baca majalah atau sedang WhatsApp. Demikian. Sementara masyarakat sedang menunggu sedang ngantri menunggu kapan dimulainya pelayanan tersebut. Demikian ikhwah. Bahkan terkadang mereka bayar. Seperti mereka ingin membayar membayar pajak tanah, ingin membayar pajak pajak kendaraan. Demikian ikhwah. Mereka ingin membayar pajak kendaraan misalnya. Apa permasalahannya? Si pelayan masyarakat ini leler dalam memberikan pelayanan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah itu suatu hal yang tidak layak. Masyarakat sedang mengantri, menunggu sementara dia sedang santai di jam kerja, ngopi, ngobrol dengan rekannya, atau dia sedang sedang lihat-lihat media sosial, atau mungkin sedang memposting apa yang perlu dia posting. Padahal itu di jam kerja yang seharusnya tepat di waktu yang telah ditentukan dia sudah buka pelayanan publik tersebut. Demikian ikhwah. Ya. Jadi janganlah kalian itu, kata penulis, jangan kalian menghabiskan waktu kalian, menyia-nyiakan waktu kalian hanya untuk membaca koran, hanya untuk baca majalah. Sebenarnya tidak ada masalah Anda baca majalah, baca koran, yaitu urusan pribadi Anda. Tapi ketika Anda membaca koran dan majalah itu di jam bekerja, ini jadi masalah ikhwah. Ya. Kalau Anda membaca apa yang tak layak dibaca, itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika gara-gara itu ada hak orang yang kita sia-siakan atau yang kita abaikan atau yang kita lalaikan, maka Anda bertanggung jawab yang kedua. Anda melakukan kesalahan yang kedua, yaitu Anda menyia-nyiakan, Anda mengabaikan kepentingan publik. Dikarenakan kepentingan pribadi yang terkadang belum tentu ada faedahnya. Au kana hunaka tullab yantadiruna mudarrisahum, atau di sana para murid sedang menunggu kedatangan muridnya. Mana si guru ini? Sudah jam 8, sudah terjadi pergantian roster, pergantian pelajaran, tapi si guru ini mana? Gak kunjung datang. Murid-murid sedang menunggu. Ternyata guru di mana? Sedang ngobrol di kantor dengan rekannya, sedang makan-makan misalnya. Ikhwarahimunallah, ini suatu hal yang tidak layak. Ini suatu hal yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang guru terhadap murid-muridnya. Apalagi mereka adalah murid-murid yang mereka itu membayar, bukan free, bukan gratis. Terkadang mereka bayar mahal, ikhwah. Ya, sebulan ada yang sampai jutaan. Demikian ikhwah. Tapi yang kita lihat bukan masalah murah dan mahalnya. Yang kita lihat adalah hak dan kewajibannya di sini. Bukan berarti kalau seandainya uang sekolahnya SPP-nya mahal kita harus tepat waktu. Kalau uang sekolahnya SPP-nya murah nggak apa-apa, kita agak terlambat 1-2 jam. Ya nggak begitu ikhwah. Ini kembali sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya ketika kita sudah menyetujui sebuah perjanjian dengan instansi, dengan satu dinas atau satu sekolah misalnya, dengan pekerjaan A, B, C, D, E dengan gaji sekian, deal, tanda tangan, keluarlah SK, maka dia harus laksanakan itu semua. Ya. Dia laksanakan semua kewajiban-kewajiban yang sudah dia setujui. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, walaupun kita sebagai seorang guru, bukan berarti yang guru yang mungkin banyak di antara kita guru yang honornya sangat rendah misalnya, tapi bukan berarti kita mengabaikan kepentingan murid. Kita mengabaikan kepentingan murid
dan lebih mementingkan kepentingan pribadi, sehingga seorang guru sering absen ketimbang hadir, atau si guru selalu terlambat. Ya, demikian ikhwah, datang terlambat, pulangnya kecepatan, alasannya supaya nggak terlambat 2 kali katanya. Demikian ikhwah. Seharusnya dia masuk jam 8, dia masuk jam 9. Seharusnya dia pulang jam 12, dia pulang jam 11. Supaya nggak terlambat 2 kali. Ikhwah, ini hanyalah guyon-guyon yang tentunya tidak bermutu sama sekali. Demikian, seharusnya ketika Anda terlambat 1 jam, Anda harus tambahkan di akhir kerjaan Anda tambah 1 jam lagi, seharusnya seperti itu. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Makanya dalam masalah ini ya, jangan sampai seorang guru itu lalai gara-gara apa? Urusan pribadi. Dia korbankan urusan publik, dia korbankan urusan anak-anak murid gara-gara urusan pribadi. Wa katsiran ma ya'til muwazzif zairun min asdiqaihi. Banyak para pegawai itu kedatangan teman-temannya di kantornya. Fayastaqbiluhu wa yatahaddatsu ilaihi wa yuqaddam lahu diyafah. Sehingga dia menerimanya, ya dia menyambutnya, dia bincang-bincang, dia sediakan hidangan. Wa yatruk, dan masalah ini kan ada masalah ikhwah ya. Kalau kita punya teman-teman datang ke rumah kita, datang ke kantor kita, kita sambut, kita beri pelayanan, kemudian kita hidangkan makanan ala kadarnya untuk dia, nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah wa yatruk a'malahu. Tapi dia tinggalkan kewajibannya, dia tinggalkan amalannya, pekerjaannya. Ini yang bermasalah. Ya. Ini bermasalah apabila itu dia lakukan di luar pekerjaan, di luar jam kerjanya. Jam 5 misalnya. Jam 5 sudah selesailah pekerjaan, pegawai suruh silakan boleh pulang. Di saat itu datanglah teman-temannya, silakan sambut. Karena ini sudah di luar jam pekerjaan, maka tidak masalah. Tapi kalau itu dilakukannya di dalam jam kerja, di saat jam kerja, tentu hal ini telah menyalahi perjanjian dia antara dia dan perusahaan, antara dia dan sekolah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa haddatha hadha fi ihda ad-dawair hina ma jaa dhaifun li hadzal muwazzif fa adkhalahu al-ghurfa wa aghlaqa al-bab la'alla yadkhulu alaihi al-muraji'un. Pernah satu kali terjadi bahwasanya salah di salah satu kantor, di mana ketika si pegawai ini kedatangan para tamu, tentunya tamu pribadi, tidak ada hubungan kantor ya. Kan ada tamu itu tamu kantor misalnya, sementara kita yang memegang protokolernya untuk menyambut tamu, bagaimana, kemana harus kita bawa, harus diajak makan kemana, itu kan memang ada protokolernya. Demikian, tapi ini bukan tamu yang terkait dengan pekerjaan, tamu pribadi kita, ya, tamu pribadi kita. Akhirnya bagaimana ya khafa? Ada khalahu al-ghurfa. Dia bawa masuk ke ruang kerjanya. Ya. Wa aghlaqal bab, lantas dia kunci pintu. Li alla yadkhulu alaihi muraji'un, agar tidak ada seorang pun yang customer lah kita katakan, tidak seorang pun customer yang bisa masuk meminta pelayanan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya kalau kita misalnya kita mau buat KTP, kita pergi kantor kelurahan, di situ kan ada pembuatan e-KTP, kemudian pengambilan foto. Tentu kan kita harus datang. Demikian ikhwah, ya kita harus datang. Ternyata ketika saya sampai di situ, ya, kantor sudah buka, orangnya sudah ada di dalam, tapi pintu belum dikunci. Pintu sudah dikunci. Kita nggak bisa masuk, meminta pelayanan dimulai. Kenapa? Ternyata dia sedang ngobrol dengan temannya di dalam. Demikian ikhwah. Atau sedang sibuk, ya chattingan misalnya. Ini satu hal yang sangat tidak dibolehkan.
Walam yaftahil bab illa ba'da muddatin tawil. Sehingga yang tadinya dia tutup, ya, ruangan dia tutup supaya tidak ada customer yang ingin minta pelayanan, yang bisa menemui dia, dan masalah ini, dan dia tidak buka pintunya dalam jangka waktu yang cukup lama. Wan nasu yaqifuna ala arjulihim yuqasuna shiddatal hari wazdihami yantadhiruna al-muwazzaf. Sementara orang-orang sedang berdiri, mereka berdiri menahankan panas, menahankan antrean, ya. Apa yang mereka lakukan? Yantazirul muwazzif, hanya untuk menunggu ini orang pegawai ini, lama sekali datangnya. Ini jelas menzalimi, ikhwah. Wa katsiran ma ya'khudul adzan ar-rishwah mil muraji'in liyakhudhu min orang. Dan tidak satu hal yang tidak jarang juga, para pegawai-pegawai ini sengaja mengambil menerima suap, supaya apa? Supaya orang yang memberi suap itu menyogok dia bisa mengurusi lebih dahulu. Demikian, ikhwah. Terkadang kan ketika kita mau ada pusat pelayanan publik, kita misalnya mau buat apalah begitu, perlu ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi, beberapa fotokopi, mungkin fotokopi KK atau fotokopi KTP atau fotokopi yang lain-lainnya dilampirkan di sana. Biasanya tentu ditimpa-timpa. Nah, salah seorang dari mereka yang datang merasa, tuh kelamaan ini saya. Akhirnya dengan sedikit memberikan uang pelicin, maka lembaran dia itu lebih didahulukan untuk diurus. Ya, demikian, ikhwan. Dan ini terjadi, ya. Ini sangat banyak terjadi. Wal muwazzaf ghafil an hadir rishwah. Sementara si pegawai dia lupa kalau ini termasuk rishwah. Ya, lupa kalau ini termasuk rishwah. La yubali bima yu'anihi al-muraji'un min anatin wa ta'bin wa in, di mana dia tidak peduli orang-orang yang datang itu, ya, sedang dalam keadaan panas, ya, sedang dalam keadaan capek. Wa indama yuraji'u ahadul muwafiqin yusihu bihi al-muwazzif wa yukhrijuhu. Ketika salah seorang mereka ada yang protes dengan si pekerja ini, kenapa nggak datang? Kenapa nggak dibuka-buka pintunya? Maka si pegawai ini akan teriak, merepet sendiri, ya, ataupun dia malah mengusir dari tempat tersebut. Kemudian liantaziru daurahu. Kemudian atau si pegawai ini ketika dia diprotes, ya, Pak, segera segala macam, maka si pegawai ini akan mengatakan, udah, masing-masing harus tunggu gilirannya masing-masing, ya, begitu, ikhwah. Kemudian waqad ghafala 'anil lawhati allati bijanibihi, dan dia lupa kalau di dekatnya atau di bagian atas dinding itu sudah tertulis dengan jelas, qad kutiba 'alaiha, sudah dituliskan, az-ziyarat khassah mamnu'ah, ziarah ataupun kunjungan pribadi terlarang. Kunjungan pribadi terlarang. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini, kita yang memberikan pelayanan publik misalnya, atau kita seorang pegawai di salah satu rumah sakit misalnya, maka ketika banyak pasien, ya kita harus masukkan yang pertama. Tidak boleh kita menerima suap agar yang tadinya pasien itu pasien yang terakhir tapi dijadikan pasien yang pertama untuk dilayani. Ini jelas, ikhwah, jelas nggak dibolehkan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok, yang menyuap dan yang disogok tempatnya
neraka. Rasulullah juga mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat, ya. Allah melaknat ar-rashi, orang yang menyogok, wal murtashi, yang menerima sogokan, fil hukmi, dalam masalah hukum. Jadi ketika dia seharusnya dituntut pidana kurungan selama 30 tahun, ya, tapi karena dia menerima uang sogok misalnya, akhirnya yang seharusnya dia mendekam dalam penjara 25 tahun, akhirnya dikurangilah dengan masa tahanan, akhirnya menjadi hanya 3 tahun misalnya. Ikhwan, dari mana ceritanya? Makanya Rasulullah katakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok dalam masalah hukum. Artinya berubah hukum tadi itu gara-gara dia itu disogok. Hadal ma'asi al-mas'ul anha. Kemudian di sini rahimallahu wa iyyakum, padahal di situ dikatakan qad kutiba 'alaiha, telah dituliskan di sana az-ziyaratul khassah mamnu'ah, bahwasanya adanya pengunjung pribadi yang datang mamnu'ah, itu terlarang. Jadi kita tidak boleh memberikan pelayanan dan peladenan terhadap terhadap pelanggan yang memang kita nggak boleh memberikan pelayanan terhadap teman-teman kita yang datang hanya untuk berkunjung, kemudian kita layani dengan ngobrol dan seterusnya. Hadhil ma'asil mas'ul anha huwa ba'du ru'asa alladhi yatasahaluna ma'ahum. Pemimpin yang membiarkan hal ini bertanggung jawab atas kejadian yang sangat disayangkan seperti ini. Fa inna Utsman radhiyallahu anhu qala, karena sesungguhnya Utsman radhiyallahu anhu berkata, innallaha la yazighu bi sultanin ma lam yazigh bil Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan melalui kekuasaan seorang yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkuasa. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia terkait dengan masalah yang kedua, yaitu jangan sia-siakan waktu, jangan buat aktivitas yang lain sehingga kita merugikan publik, merugikan masyarakat gara-gara kita sibuk dengan urusan pribadi kita di waktu jam kerja. Yang ketiga, raqibullahi azza wa jalla fi amalik sawa'un kan hakiman aw mudarrisan aw muwazzafan. Hendaklah kamu perhatikan bahwa dirimu itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam ketika kamu menjadi seorang hakim maupun Anda menjadi seorang mudarris, guru, atau seorang Anda berposisi sebagai seorang yang muwazzaf, yaitu pegawai, wa atafa ikhwanahu ar-raji'in, dan hendaklah mereka bersikap ramah tamah terhadap teman-teman mereka yang datang. Demikian ikhwah. Wa amilahum bimisli ma tuhibbu an tu'amiluk. Dan perlakukan mereka dengan perlakuan di mana perlakuan tersebut kamu juga suka untuk diperlakukan seperti itu. Artinya ketika kita, misalnya ya, yang mudah saja, ketika kita bertemu dengan teman kita dan dia di saat melihat kita dia tersenyum manis, tentu kita akan merasa senang. Wah, dia ini ramah. Walaupun tidak ada sepatah kata pun yang meluncur dari lisannya, tapi ketika kita sudah melihat dia itu memberikan senyuman manis, ya, tentu kita suka. Demikian juga kalau kita suka orang mensikapi kita dengan ramah dan tamah, maka kita juga harus seperti itu kepada orang lain. Jangan hanya kita menginginkan keramah tamahan, kita sendiri tidak pernah ramah kepada orang lain. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala merupakan pengawas dari semua
kegiatan, apakah itu sebagai seorang hakim, sebagai seorang guru, atau muwazzaf, atau orang yang menjadi pegawai. Wa a'tafu ala ikhwanikal murajiin, hendaklah kalian itu bersikap ramah dan tamah terhadap teman-teman kalian yang datang untuk mendapatkan pelayanan publik. Wa amilhum bimisli ma tuhibbu an tu'amiluh, dan perlakukan mereka sebagaimana perlakuan yang kamu sendiri suka dengan perlakuan tersebut. Seperti yang kita katakan tadi. Wa anjis lahum a'malahum, yaitu segera selesaikan urusan mereka. Jangan gara-gara dia ikut kemudian dia akhirnya mengabaikan pekerjaannya. Tentu ini enggak dibolehkan. Wa qadima lahum nasihah fa inna rasulullah yaqul, lantas wa qadima lahum nasihah, dan memberikan nasihat. Fa inna rasulullah qal, karena sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami bertanya, kepada siapa nasihat itu ditujukan ya Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah. Walillahi wali kitabi, dan untuk kitabnya. Wali rasulihi, dan untuk rasul-rasulnya. Wali a'immatil muslimin wa muamalatihim wa ammatihim. Sungguhnya nasihat itu ditujukan untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk malaikat, untuk para malaikat-malaikatnya, dan wali a'immatil muslimin, dan untuk para imam-imam orang, pemimpin-pemimpin orang-orang muslim, wa ammatihim, dan yang awamnya dan masyarakatnya. Walaisatin nasihatu min wajibil alim alladhi ya'idhun nas fi masjidil fahazab. Yang dikatakan nasihat itu tidak hanya tugas para guru, para ustadz, para alim, yang dimana mereka terbiasa memberikan wejangan-wejangan kepada masyarakat. Tidak harus itu, ya, tidak harus itu. Kemudian bal hiya wajibun ala kulli muslim wala siyamal mudarrisin. Bahkan kata beliau, itu merupakan kewajiban atas setiap muslim tanpa terkecuali. Setiap muslim tanpa terkecuali, mau dia besar, mau dia sedang, mau dia remaja, intinya dia sudah bisa memberikan nasihat. Jadi tidak harus berada di atas mimbar, tidak harus ikhwah. Anda duduk di warung kemudian bicara masalah sholat, demikian, karena antum tahu teman antum nggak sholat, jadi kita nasihati dia agar dia sholat. Ini suatu hal yang sangat mulia, ya, satu hal yang sangat mulia. Kemudian wa kam min muwazzif lam yamsah muraji', berapa banyak para pegawai itu enggak tulus untuk memberikan pelayanan. Hatta kallafahu ana wa masyaqqata wa malan, sampai-sampai si ahli musibah itu sudahlah mereka mendapat cobaan, sampai wa kam min muwazzif lam yamsah muraji', berapa banyak para pegawai itu tidak tulus dalam memberikan pelayanan. Hatta kallafum ana wal masyaqqa wa malan, sampai-sampai dia ini bahkan membuat mereka susah, membuat mereka semakin susah, kemudian merugikan harta mereka. Ya, kalau seandainya dia ngantri, sementara seharusnya dia sudah bisa bekerja, apakah dia bekerja sebagai pegawai, apakah dia bekerja mungkin sebagai orang yang jualan, yang seharusnya dia jam 9 diprediksi selesai, buka jam 8 dia bisa memberikan apa yang harus dia minta dari pelayan publik tersebut, kemudian dia bisa balik untuk berjualan. Tapi ketika ternyata sampai di sana, ternyata semua pintu masih tertutup, padahal semua pegawai sudah di dalam. Ini satu hal yang tidak layak tentunya, ikhwah. Yang terakhir, la tatakabbar 'alal muraji'in, jangan sekali-sekali kamu merasa hebat di hadapan para customer atau masyarakat. Misalnya dia sedang
dialah sebagai orang yang menerima pembuatan KTP baru misalnya, ya, KTP elektronik. Dan masuklah untuk diambil fotonya. Kemudian disuruhlah, coba kainnya yang biru diangkat, biarkan kain merah. Coba ambilkan dulu minuman itu untuk saya. Wah, ini masyarakat, ya, masyarakat. Bukan dia datang itu untuk memberikan pelayanan pada Anda. Anda itu melayani dia. Anda itu yang diberi gaji untuk melayani mereka. Demikian ikhwan. Bukan malah sebaliknya, ya, bukan malah sebaliknya. Jadi jangan bersikap takabur, menganggap remeh, mentang-mentang mereka masyarakat awam yang tidak mengerti hukum, lantas kita anggap remeh mereka. Wallahi ikhwah, tentu ini sudah tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Wala takabbaru 'al muraji'in, jangan sekali-sekali kalian itu takabur, merasa hebat, merasa lebih dibandingkan yang lainnya. Fa anta minasy-sya'bi wa hum ikhwanu, karena sungguhnya Anda itu adalah juga sebagai rakyat, ya, Anda sebagai rakyat masyarakat biasa, wa hum ikhwanu, dan mereka adalah teman-temanmu. Wa anta ta'khudhu ratib li takhdimahum, sungguhnya Anda mengambil gaji itu tujuannya apa? Untuk memberikan mereka pelayanan. Wa taqdi masalihahum, dan menyelesaikan semua maslahat mereka, masalah mereka. Wa tudzakkir wasiyata Luqman wa tadzakkar wasiyata Luqmanul Hakim liwaladihi. Ingatlah bagaimana wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Allati dzakarallahu dzakarallahu hin qal, yaitu ketika Allah berbicara, ketika Allah menyebutkan di saat dia berbicara, wala tusair khaddaka linnasi, janganlah kamu malingkan dagumu, pipimu, khaddaka, janganlah kamu palingkan pipimu, ya, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena sungguhnya Allah tak suka dengan para orang-orang yang sombong. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ada 4 kesalahan yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi dilakukan oleh para guru ataupun para pegawai. Yang pertama yaitu terlambat masuk. Kalau sekali 2 kali dikarenakan suatu uzur, nggak bisa tidak, maka Allah akan berikan kemaafan. Tapi ketika itu terjadi berkali-kali, bahkan tidak ada uzur sama sekali, ini jelas tidak dibolehkan untuk terlambat dari waktu yang sudah ditentukan. Demikian juga ikhwah, jangan habiskan waktu Anda yang seharusnya Anda memberikan pelayanan, tapi Anda malah hanya baca-baca koran, baca-baca status. Itu nggak dibolehkan. Ini menzalimi mereka, ya. Apalagi kalau mereka itu ngantri kita membuka loketnya misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu hendaklah kita merasa kita itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memberikan kemudahan berupa nasihat dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu jangan takabur di hadapan masyarakat. Demikian ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai kesalahan-kesalahan seperti ini, di mana kesalahan ini tentunya ketika kita melanggar apa yang kita sepakati, ya, apa yang kita sepakati, sungguhnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu bisa bermudarat dalam setiap muamalah, termasuk dalam masalah ketika kita memberikan pelajaran, ya, ketika kita bermuamalah, ya, jangan sempat kita merasa lebih hebat juga dibandingkan yang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.